World Health Organization has officially called it COVID-19. Co for coronavirus officially hitting the US. A virus is more powerful in creating political, economic, and social upheaval than any terrorist And attack. Turkey is imposing a full nationwide lockdown. The number of new Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Reni Putra, seorang mahasiswa yang lagi resah. Dan mungkin kalian juga sama kalau soal salah satu hal yang terusan jadi luka buat bangsa ini. Seperti apa? Itu korupsi. Terutama korupsi dana bantuan sosial, bansos. Topik ini sebenarnya bukan hal baru, tapi tetap aja bikin deda sesek tiap kali dengar. Korupsi itu udah budaya di negara ini. Kenapa? Karena ini bukan cuma soal uang negara yang diselewengkan, tapi soal hak rakyat kecil yang dirampas mentah-mentah. Coba kalian bayangin, bantuan yang seharusnya sampai ke tangan mereka yang paling butuh justru dipotong sama oknum yang duduk manis di kursi kekuasaan. Nah, di tulisan ini saya mau ngajak kalian buat ngulik lebih dalam soal korupsi dana bansos, dampaknya ke masyarakat, dan kenapa kita nggak boleh cuek soal hal ini. Bukan buat ngehakimi, tapi buat ngebangun kesadaran kalau keadilan sosial itu bukan mimpi. Asal kita berani bersuara soal hak rakyat kecil yang dirampas mentah-mentah. Mungkin banyak dari kita udah sering dengar kata korupsi, tapi pas dengar korupsi dana bansos, itu beda level. Karena bantuan sosial itu ditujukan buat mereka yang paling butuh, seperti masyarakat miskin, orang-orang yang kehilangan pekerjaan, yang hidupnya makin berat gara-gara pandemi pada waktu zaman itu. Nah, salah satu contoh nyata yang sempat heboh adalah kasus Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial. Dia terbukti melakukan korupsi terhadap dana bantuan sosial COVID-19 atau COVID-19. Uang yang dikorupsi itu nggak main-main. Berapa tahu nggak? Lebih dari 17 miliar rupiah. Coba, dana ini harusnya sampai ke rakyat, tapi malah diselewengkan. Coba bayangin aja kalian, di tengah-tengah pandemi, orang-orang lagi berjuang sekedar buat makan, malah ada pejabat yang mengambil keuntungan dari penderitaan itu. Enggak cuma bikin geram, tapi juga sangat menyedihkan. Kalau kita lihat dari segi hukum dan konstitusi, jelas banget itu perbuatan melanggar hak warga negara dalam pasal 28H UUD 1945. Negara wajib menjamin kehidupan yang layak bagi setiap warganya. Lalu di pasal 34 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, dan negara punya kewajiban untuk menyelenggarakan sistem jaminan sosial. Nah, bantuan sosial itu bagian dari pelaksanaan kewajiban ini. Jadi, ketika bantuan sosial dikorupsi, itu artinya hak rakyat langsung dilanggar. Coba gimana kayak gitu? Bukan cuma hak rakyat dilanggar, tapi juga kewajiban pejabat negara. Seorang menteri itu punya amanah untuk melayani dan mengabdi kepada rakyat, bukan justru mengkhianati kepercayaan rakyat demi keuntungan pribadi. Demi keuntungan pribadi, korupsi kayak gini juga nunjukin bahwa ada yang salah besar dalam sistem dan moral publik kita, moral pejabat kita. Kalau kita tarik ke norma kewarganegaraan, perbuatan ini udah melanggar dua hal. Ada dua. Yang pertama norma hukum, yang kedua norma moral. Dari sisi hukum, jelas korupsi melanggar UU Tindak Pidana Korupsi. Tapi lebih dari sekedar melanggar undang-undang, tindakan ini secara moral adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Orang-orang percaya pada pemerintah buat bantu di masa sulit, tapi ternyata malah dikhianati. Ujung-ujungnya yang sengsara
apa sih? Rakyat kecil yang sasar, rakyat kecil. Makanya penting banget buat kita sebagai warga negara untuk peduli dan bersuara. Jadi kita itu sebagai warga negara penting buat ada rasa kemanusiaan, peduli sebagai warga negara. Dan kita juga berhak untuk bersuara. Jangan biarkan kasus kayak gini cuman lewat begitu saja. Korupsi bukan sekedar berita, tapi kejahatan nyata yang efeknya bisa kita rasain, yang efeknya bisa kita bayangin langsung. Entah dalam bentuk pelayanan publik, entah dalam bantuan yang gak sampai, kayak tadi pelayanan publik yang buruk, atau ketimpangan yang makin parah. Intinya, korupsi dana bansos itu bukan cuma pencurian, bukan cuma penggelapan uang negara, tapi pencurian hak rakyat. Dan hak rakyat itu bukan untuk diperdagangkan. Kita semua harus ikut melawan. Minimal ya gak tutup mata dan gak tutup telinga, dan terus menyuarakan keadilan. Ayo lawan korupsi. Tegakkan keadilan sosial karena hak rakyat bukan milik segelintir orang-orang di atas, tapi milik kita semua. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf kalau masih banyak kata atau banyak penjelasan yang kurang tepat, karena saya juga tempatnya manusia yang salah dan lupa. Yang benar hanya kepada milik Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.